Selamat datang di video kelompok 6 di mana saya Muhammad Syahid, Saya Iyas Aji. saya Safwan Alsyad. Dan saya Febrino Fadilah. Di sini kami akan membahas tentang dosen PKN kami, yaitu Pak Muhammad Sobri, dan menilai bagaimana keefektifan Pak Sobri dalam mengajar. Sebagai mahasiswa fisika, kami sepakat menilai Pak Sobri sebagai dosen yang unik. Bagaimana cara dia mengajar, cara dia memaparkan materi. Dan juga menerapkan materi yang diajarkan itu cukup membuat kami terkejut. Karena Pak Sobri itu memang seunik itu. Seperti lebih suka mengajar tatap muka dibanding daring, dan kami punya kesimpulan kalau Pak Sobri itu lebih efektif jika dia mengajar secara langsung. Setelah kurang lebih setengah semester mengenal dan diajarkan Pak Sobri, memang bukanlah waktu yang cukup untuk menilai keseluruhan kinerja Pak Sobri. Namun cukup untuk kami memberikan kesimpulan tentang Pak Sobri. Menurut kami Pak Sobri adalah orang yang disiplin dan tegas dalam mengajarkan mahasiswanya. Dan juga toleransi Pak Sobri terhadap mahasiswa. Jika ada mahasiswa yang datang terlambat atau yang tidak hadir sangat tinggi jika mahasiswa tersebut memiliki alasan tepat. Ini adalah bukti jika Pak Sobri mengamalkan sila kedua dan sila kelima. Oke, setelah kami menimbang dan mengukur segala parameter, kami menemukan bahwa ada beberapa kekurangan dari Pak Sobri sebagai dosen matkul PKN. Di antaranya adalah menurut kami dan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ada dua nih. Pertama, itu adalah kemampuan pedagogik atau kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Oke, karena kompetensi pedagogik itu bukan hanya cara maparin, cara ngajarin, tapi juga sistem ujiannya. Karena overall cara Bapak ngajar, cara Bapak maparin materi sih udah oke. Yang masalah tuh ketika sistem ujian kemarin, lebih rincinya sistem UTS Bapak, karena sistem UTS Bapak tuh lebih mendekatkan ke hafalan. Nah, itu sangat disayangkan karena sebenarnya matkul PKN ini kan sifatnya filosofis, ideologis, dan historis gitu. Ketika Bapak suruh untuk ngapal, takutnya mahasiswanya cuma belajar, hafalin, habis itu lupa. Nah, kenapa nggak dibawa ke konsepnya aja, dibawa ke pemahaman konsepnya lebih lanjut, karena ketika nanti mahasiswanya paham konsepnya, dia juga tahu dampaknya apa. Nah, jadi dia bakal bisa nerapin apa yang Bapak sampein. Oke, yang kedua adalah kompetensi sosial gitu. Ini bukan kompetensi sosial tentang interaksi Pak Sobri dengan yang lain ya. Ini interaksi Pak Sobri dengan mahasiswa gitu. Nah, kami menilai interaksi Pak Sobri dan dengan mahasiswa ketika matkul berjalan itu agak condong ke satu arah gitu. Karena Pak Sobri jarang ya ngebuka sesi tanya jawab setelah Pak Sobri maparin materi dan ngasih tugas. Biasanya Pak Sobri ngemaparin materi, ngasih tugas langsung pulang gitu. Nah, seharusnya memang harusnya ada sesi tanya jawab agar membuka ruang diskusi bagi kami mahasiswa kepada dosen. Karena di lingkungan kampus ini seharusnya menjadi tempat kita saling tanya menanya, jawab menjawab gitu. Karena itulah fungsi kampus, kita bertanya, dapat ilmu dan diterapkan gitu ketika nanti selesai matkul, jadi kita nggak kosongan dan pertanyaan-pertanyaan kami pun sudah terjawab. Nah, mungkin itu untuk sesi tanya jawab mungkin bisa diadain Pak. Yang selanjutnya adalah ketika kami buat survei kecil-kecilan di kelas kami dan mendapat beberapa responden sekitar 15 lebih, 50% diantaranya bilang bahwa kualitas komunikasi Pak Sobri itu kurang baik gitu. Yang mana ini mengacu kepada gimana Pak Sobri interaksi di kelasnya, cara Pak Sobri ngomong, cara Pak Sobri menegur mahasiswa, cara Pak Sobri menegur mahasiswa, cara Pak Sobri memberitahu, menasehati gitu. Itu harus dipoles lagi lah, karena ketika suatu hal yang baik disampaikan dengan cara yang kurang baik, itu takutnya pesannya tidak tersampaikan kami. Jadi mungkin yang harus kita nilai dari Pak Sobri, bagaimana caranya Pak Sobri mendeliver pesan yang Pak Sobri ingin bawa, entah itu menasehati, entah itu
memberitahu, entah itu bercanda juga. Karena kadang Pak Sobri kita nilai lucu, kadang-kadang Pak Sobrinya tiba-tiba serius ketika Pak Sobri ingin melucu, tapi kita lagi serius. Jadi kita agak bingung juga tuh transisinya. Mungkin dari komunikasi bisa diperbaiki lebih baik lagi. Selebihnya Pak Sobri pun udah oke gitu, cara maparin materi, cara ngelancar. Ketika saya pun ketemu Pak Sobri juga welcome, saya nyapa Pak, Bapak jawab, itu udah oke sih sebenarnya. Itu mungkin kekurangan dari Bapak, dan mungkin bisa dibenahi agar PKN itu bisa menjadi matkul yang lebih baik dan membangun untuk mahasiswanya, apalagi di UIN. Selanjutnya adalah keunikan Pak Sobri. Pak Sobri itu berasal dari Palembang, sehingga ia memiliki logat dan cara berbicaranya yang khas. Jika kita melewati kelas yang sedang diajar Pak Sobri, atau Pak Sobri sedang berada di sekitar kita dan dia sedang berbicara, kita langsung tahu kalau bahwa itu adalah Pak Sobri. Dan walaupun Pak Sobri dalam mengajar kurang interaksi dua arahnya, tetapi keunikannya adalah dia bisa membuat mahasiswa antusias dengan cara berebut poin. Dari apa yang telah kami bahas, dapat disimpulkan bahwa Pak Muhammad Sobri adalah sosok dosen yang berdedikasi tinggi, disiplin, dan secara nyata mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karakteristik beliau yang tegas serta logat khas Palembangnya selalu berhasil menghidupkan suasana di kelas kami di jurusan fisika. Namun, sebagai bentuk evaluasi yang jujur dan membangun berdasarkan standar kompetensi dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Kelompok 6 memiliki 2 catatan penting untuk kedepannya. Pertama, pada aspek kompetensi pedagogik, kami berharap sistem evaluasi atau ujian bisa lebih bergeser dari metode hafalan menuju pemahaman, karena mata kuliah ini bersifat historis, filosofis, dan ideologis. Ujian berbasis pemahaman akan mencegah mahasiswa dari siklus hafal ujian lalu lupa, sehingga efisiensinya benar-benar bisa diterapkan. Kedua, pada aspek kompetensi sosial, kami merasa perlu adanya peningkatan interaksi dua arah dan kualitas komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Mengingat pentingnya ruang diskusi, memantik pemikiran kritis, kami sangat berharap ke depannya selalu dibuka sesi tanya jawab setelah pemaparan materi yang juga sejalan dengan evaluasi dari evaluasi survei kelas kami. Meskipun terdapat beberapa catatan dari kami tetap memandang Pak Sobri sebagai salah satu dosen yang sangat unik dan berkesan. Kami berharap evaluasi dan apresiasi ini dapat menjadi masukan yang konstruktif sekaligus dokumentasi berharga atas proses pembelajaran mengajar kami selama setengah semester. Terima kasih Pak Sobri atas ilmu yang telah diberikan. Semoga berkah dan bermanfaat. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. See you guys. See you, dadah.